Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya barasula ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sampai saat ini masih memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada kita. Allah yang masih memberikan kesempatan waktu kepada kita untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan. Allah yang juga masih memberikan kepada kita petunjuk atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, kalangan siddiqin, syuhada dan salihin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah berjuang susah payah, bersimbah darah, memperjuangkan harga diri umat Islam, sehingga akhirnya beliau berhasil menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi yang fana ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama sempurna yang memberikan bimbingan, tuntunan serta arahan agar semua kehidupan yang dijalani oleh manusia berakhir bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Maka oleh karena itu Islam memberikan beberapa perintah dan larangan. Di antaranya adalah larangan untuk meninggalkan generasi yang lemah. Hal ini adalah karena generasi yang lemah tak mampu menjalani kehidupan dunia secara normal, apalagi mereka memiliki kewajiban untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Quran Surah An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakshal ladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, generasi yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang baik. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bersama, bukan hanya kepada para pendidik dan para ulama, bahwa jangan sampai ada sedikit saja titik kelemahan dalam generasi Islam. Setidak-tidaknya pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas 4 aspek yang tidak boleh terjadi kelemahan di dalamnya, di dalam tengah-tengah generasi Islam. Yang pertama adalah generasi yang lemah di bidang akidah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada abad yang ke-21 ini, dunia menghadapi tantangan bersama, suatu fenomena massal di mana terjadi perkembangan teknologi yang sangat-sangat pesat. Hal ini membuat dunia seolah-olah berada dalam genggaman tangan kita. Jika seandainya dulu kita memerlukan waktu sampai 3 hari, sampai 7 hari untuk mengirimkan pesan kepada orang-orang yang berada di luar jangkauan kita, saat ini kita hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja untuk bisa mengirimkan beberapa pesan. Tentu dengan adanya hal seperti ini, logika kita akan berpikir bahwa hal ini akan membuat sebuah kemudahan bagi umat manusia, termasuk untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kesayangannya, hal yang sangat-sangat pahit yang harus kita telan adalah bahwa justru teknologi yang seharusnya memudahkan manusia ini justru menjauhkan mereka dari Tuhannya. Teknologi yang berkembang saat ini menjadi lahan bagi berkembangnya fenomena-fenomena sosial, termasuk ajaran-ajaran sesat, agama-agama yang baru, Islam bercabang, terjadinya perkembangan ideologi-ideologi dan kepercayaan yang sesat. Tentu hal ini akan mendoktrin kepada anak-anak muda kita. Mereka anak-anak muda yang belum memahami apapun justru bisa diberikan tentang doktrin-doktrin yang tidak sehat,
maka di sini akan terjadi sebuah kekhawatiran yang pernah dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 133, Nabi Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggalku? Maka untuk menjalani hal yang seperti ini perlu adanya pendidikan akidah kepada anak-anak kita, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Luqmanul Hakim dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya, ia berkata, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik adalah sebuah kezaliman yang besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah jangan meninggalkan generasi yang lemah di bidang ibadah. Setelah kita memberikan pelajaran dan edukasi terkait akidah kepada anak-anak kita, maka langkah yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah memberikan edukasi terkait ibadah. Hal ini karena realita yang kita temukan di tengah-tengah masyarakat saat ini, bahwa anak-anak muda generasi Islam justru sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka cenderung lebih suka menghabiskan waktunya di dunia maya, memainkan game-game seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan banyak lagi yang lainnya. Tentu dengan adanya hal-hal tersebut, mereka jauh dari ibadah. Jangankan ibadah sunnah, ibadah wajib pun sangat berat bagi mereka. Dan ternyata fenomena seperti ini sudah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalquna ghayya. Dan kemudian akan datang kepada mereka generasi pengganti yang mengabaikan salat, menuruti hawa nafsu mereka, dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu mestilah kita sebagai orang tua memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Mestilah dari umur yang kecil, dari dini, kita ajarkan kebiasaan-kebiasaan ibadah kepada mereka, sehingga ini akan menjadi komitmen bagi mereka untuk dibekal yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga adalah larangan untuk meninggalkan generasi yang lemah di bidang ilmu. Satu lagi hal yang perlu menjadi poin penting bagi kita dalam umat Islam adalah kepentingan posisi ilmu dalam umat Islam. Jika kita berkaca pada beratus-ratus tahun yang lalu, kita bisa melihat bagaimana Islam berkembang di tengah-tengah dunia internasional. Hal itu adalah karena adanya perkembangan ilmu yang sangat hebat. Kita bisa melihat dalam bidang matematikawan ada Al-Khawarizmi. Dalam bidang kedokteran ada Ibn Sina. Mereka dapat mendakwahkan Islam melalui keilmuan-keilmuan yang mereka padani. Maka dalam kehidupan yang saat ini sudah menjadi hal yang wajar jika ilmu menempati posisi yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena jika tanpa ilmu mustahil kita bisa membedakan mana hal yang benar, mana hal yang salah. Jika tanpa ilmu mustahil kita bisa memfilter mana ajaran-ajaran sesat, mana ajaran yang benar. Maka oleh karena itu, mestilah ilmu menjadi poin penting dalam kedudukan umat Islam. Hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jika kalian menginginkan dunia, kata Rasulullah, dengan ilmu. Jika menginginkan akhirat juga dengan ilmu. Dan jika ingin mendapatkan kedua-duanya, mestilah juga dengan ilmu. Oleh karena itu, memberikan edukasi kepada anak-anak kita terkait ilmu dan pengetahuan adalah hal yang lumrah, adalah hal yang wajib untuk mendukung generasi yang hebat di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah larangan untuk meninggalkan generasi yang lemah di bidang ekonomi. Sudah menjadi hal yang sangat-sangat lumrah dan wajar jika seandainya ekonomi menjadi penunjang paling penting dalam hidup dan kehidupan di dunia. Jika seandainya terjadi kelemahan ekonomi dalam generasi Islam, ini bisa menjadikan mereka generasi yang pengemis, generasi yang suka meminta-minta, generasi yang hanya punya mental untuk mengharapkan bantuan dari orang lain. Maka dengan memahami hal tersebut, kita perlu memberikan tuntunan yang benar, perlu meninggalkan harta dan kehidupan ekonomi yang baik kepada anak-anak kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami 4 poin
yang mana dalam 4 poin tersebut adalah poin yang tidak boleh kita wariskan kepada generasi muda. Jangan sampai ada 1 poin saja, atau bahkan 2 poin, atau bahkan 3, atau bahkan keseluruhnya terdapat dalam generasi Islam yang akan datang. Karena hal ini dapat membuat generasi yang akan datang menjadi generasi yang lemah, generasi yang rapuh, generasi yang takut akan kehadiran perkembangan zaman, dan membuat Islam menjadi agama yang memiliki citra buruk di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itulah tausiah yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.